Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1836, Proses. Karena orang-orang dengan pemikiran berbeda terus menawar. Harga wanita elf di dalam kandang telah melampaui angka 50 miliar. Cepat, mengejutkan, dan harganya masih naik dengan cepat. Ikuti tren ini masalah waktu sebelum menembus 100 miliar. Seolah itu bukan uang sama sekali. Inilah yang tidak diharapkan David. Ini juga benar-benar tidak dapat dipahami untuk operasi delusi semacam ini. Ketika dia melihat keadaan banyak orang di tempat kejadian, dia ingin membelinya bahkan jika dia ingin bangkrut. Entahlah, kupikir itu penawaran untuk obat ajaib, yang bisa membuat orang makan melambung di siang hari. Hanya beberapa wanita, jadi apa? Dapat dimengerti bahwa orang kaya menghabiskan sejumlah uang untuk membeli dan bermain. Tetapi Anda harus membelinya bahkan jika Anda bangkrut, bagaimana situasinya? David tidak mengerti status wanita elf di Lingland Domain, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa semua orang begitu gila. Membelinya setelah bangkrut dan menjualnya di kota tingkat pertama lainnya. Nilainya mudah digandakan secara langsung. Uang bukanlah bajingan. Di dunia ini, selain David, siapa yang akan berpikir terlalu banyak uang? Bos Adam, apakah ada yang istimewa dari wanita elf ini? Ini sangat berharga. David bertanya dengan suara rendah. Tuan David tidak tahu apa-apa. Wanita peri ini adalah simbol status dan status di domain Lingland, tetapi jumlahnya sangat terbatas, dan banyak kekuatan utama tidak dapat memintanya, jadi semua orang sangat gila. Selama kamu membelinya, tidak peduli apa. Apakah itu untuk menjilat orang-orang besar itu, atau untuk menemukan kota tingkat pertama untuk menjualnya, kamu bisa mendapatkan keuntungan besar, jelas Adam. Begitu, bagaimana Bos Adam berpartisipasi? Kesempatan yang bagus. Tuan David tertawa. Tentu saja saya ingin mengambilnya juga. Sayangnya, sebagian besar aset saya ada di barang. Saya tidak punya modal sebanyak itu. Pameran perdagangan bawah tanah harus diperdagangkan di tempat. Tidak bisa tertunda, jadi aku tidak punya pilihan selain menyerah. Adam menunjukkan senyum masam. Mengapa dia tidak ingin membelinya dan menghasilkan banyak uang? Saya tidak punya cukup uang, apa yang bisa saya lakukan? Harga 50 miliar baru saja dimulai. Ini adalah 5 wanita elf. Jual satu per satu. Jika bekerja dengan baik, mereka dapat dengan mudah menjual lebih dari 50 miliar. Membeli wanita elf di dunia sangkar roh tidak berarti Anda hanya bisa menikmatinya di sangkar roh, tetapi Anda juga bisa memaksa pihak lain untuk memberitahu lokasi di dunia nyata dan menemukan tubuhnya di domain Lingland. Pada saat itu, jika Anda meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke domain Lingland, Anda juga akan dapat memiliki pelayan peri. Para elf di masa lalu sebenarnya jauh lebih tidak populer daripada sekarang. Siapa yang tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semua kekuatan utama di domain Lingland mengejar wanita elf, yang mengarah pada penemuan fenomena ini. Tentu saja, ada juga promosi Ratu Elf ini. Peri hari ini seperti barang mewah paling fenomenal di bumi. Belum lagi mahal, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Semuanya adalah simbol kebangsawanan. Sesekali muncul di pasar bekas. Itu secara alami akan menarik banyak orang untuk mengambilnya. Adam juga berpikir untuk meminjam sejumlah uang dari David. Bagaimanapun, mampu menghasilkan 500 miliar untuk membayar hutang Talia harus menjadi tuan yang baik. Saya hanya tidak tahu apakah Davidson akan berpartisipasi dalam pelelangan. Jika David terlibat, meminjam uangnya sendiri, dan kemudian bersaing dengannya, bukankah itu balas dendam dan menyinggung orang? Jika David tidak berpartisipasi pada akhirnya, Adam hendak berbicara dengannya. Kalau tidak, saya akan benar-benar tidak mau melihat sepotong besar lemak terlepas dari mulut saya. Mendapat jawaban dari Adam, David masih tidak bisa mengerti. Namun, dia tidak mengerti, tetapi itu tidak mempengaruhi penawaran gila orang-orang di tempat kejadian. Dalam sekejap mata, harganya telah naik 30 miliar lagi, ke harga setinggi langit 80 miliar. Bahkan David, yang memperlakukan uang sebagai uang, merasa sedikit ketakutan. Menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Orang-orang ini benar-benar gila. Namun, ketika harga dinaikkan menjadi 80 miliar, antusiasme semua orang jelas mulai melemah. Angka astronomi 80 miliar bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan siapapun. Dalam hal aset, orang-orang di tempat kejadian pada dasarnya dapat mencapai angka ini. Tapi sekarang aset itu tidak berguna. Setelah pelelangan berhasil, uang harus dibayarkan di satu tangan dan tangan lainnya diserahkan. Bahkan tidak ada waktu untuk mengumpulkan dana. Ini saja membuat kebanyakan orang bingung. Aset banyak pedagang ditimbang pada barang. Ada sangat sedikit kota tingkat kedua seperti kota Ember yang dapat menghabiskan 80 miliar sekaligus. Tier 1 kota dan kota utama tidak dihitung.
Kekuatan super di domain Linglan, apalagi 80 miliar, bahkan 8 triliun, dapat dengan mudah diambil. Kalau tidak, Adam tidak akan mengatakan bahwa setelah membeli wanita peri, dia akan pindah ke kota tingkat pertama untuk menghasilkan banyak uang. Itulah surga orang kaya yang sebenarnya. Nenek moyang generasi kedua dari garis langsung kekuatan besar manapun memiliki sejumlah besar dana yang dapat digutuanan. Itu tidak sebanding dengan kota tingkat kedua seperti kota Ember. Adam adalah pengusaha yang relatif terkenal di jalan perdagangan. Nilainya bukan 500 miliar, tapi masih ada 300 miliar. Tetapi jika dia ingin mengambil 80 miliar segera, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Kecuali itu memberinya sedikit waktu untuk mengumpulkan uang. Jelas ini tidak mungkin. Karena pameran perdagangan bawah tanah menetapkan bahwa mereka harus menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Maka transaksi harus diselesaikan di sini. Identitas rubah hitam adalah yang paling misterius. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menunda transaksi dan membiarkan orang pergi untuk mengumpulkan dana. Oleh karena itu, banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan di tempat itu menyerah, dan hanya sedikit dengan sumber daya keuangan yang dalam yang masih menawar. Namun, tingkat kenaikannya juga turun dari sebelumnya 1 miliar atau 2 miliar menjadi 5 atau 300 juta saat ini. David tidak pernah berpartisipasi dalam penawaran. Dia tidak tahu apakah uang itu dihabiskan, apakah dia bisa mendapatkan poin dewa. Membeli dan menjual barang lain dapat memperoleh poin dewa. Tapi jual beli elf, yang merupakan makhluk cerdas seperti manusia, bisa mendapatkan poin dewa. David tidak tahu, belum melakukannya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, untuk apa dia membelinya? David tidak memiliki selera buruk dari orang-orang itu. Dia tidak mengerti situasinya sendiri. Di mata orang lain, wanita elf yang tak ternilai harganya sama sekali tidak menarik bagi David. Jadi belum ada penawaran. 88 miliar, sebuah suara terdengar. Dialah yang mengatakan di awal bahwa dia sepenuhnya siap untuk menjatuhkan wanita peri itu. 85 miliar, teriak yang lain. 88,8 miliar, suara lain muncul. 90 miliar, aku tidak percaya lagi. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin merebutku. 5 peri cantik ini, aku harus memutuskan. Tempat itu sunyi. Harga ini telah melampaui batas yang dapat diambil oleh kebanyakan orang dengan segera. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan dana. Banyak orang hanya dapat menyaksikan manfaat besar di depan mata mereka, bergoyang dan gemetar di depan mereka, tidak dapat memahaminya. Jika rubah hitam merilis berita dalam beberapa hari, beri semua orang waktu untuk mengumpulkan uang. Adegan itu pasti jauh lebih panas. Sayangnya, rubah hitam tidak berani. Dia hanya ingin menyingkirkannya sekarang. Temukan pembeli untuk membeli putri elf. Di mana Anda berani merilis berita? Adapun berapa banyak yang bisa dijual, dia tidak peduli. Ketika seseorang membelinya, itu seperti mengambil potnya. Tunggu sampai semuanya terungkap nanti. Hanya kepala rubah hitam yang dapat ditemukan. Dan mulai hari ini, dia bukan lagi rubah hitam. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 1837, Kepemilikan Terakhir. Tempat itu sunyi untuk beberapa saat. Tepat ketika semua orang mengira pelelangan akan segera berakhir. Tawaran lain dibuat. 90,5 miliar. 92 miliar. Ayo, aku punya lebih banyak uang daripada aku tidak akan membuatmu takut sampai mati. 92,5 miliar. 95 miliar. Tidak ada yang menawar. Haha, kalian hanya sekuat kalian. Kalian ingin merebutku, itu benar-benar di atas kekuatan kalian sendiri. Suara arogan pria itu terdengar. Di kamar sebelah, seorang pria yang mengenakan topeng seperti rubah hitam datang ke sini, berdiri dengan hormat di depan rubah hitam dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin menaikkan harganya sedikit lagi?" Rubah hitam terdiam sejetuan, lalu menjawab, "Kalau begitu mari kita angkat sedikit lagi. Harga ini memang terlalu rendah. Jika itu di kota tingkat pertama atau kota utama, setidaknya 200 miliar akan dimulai, dan jika Anda bertemu dengan beberapa leluhur generasi kedua yang murah hati, itu bisa runtuh hingga 300 miliar. Karena telah sampai pada titik ini. Dia juga tidak peduli dengan waktu. Pada akhirnya, secara alami adalah yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk melarikan diri. Tidak ada yang berpikir terlalu banyak uang. Alasan utamanya adalah itu terlalu mendadak, dan semua orang tidak punya waktu untuk bersiap. Tidak banyak orang di kota Ember yang bisa memberikan 100 miliar sekaligus. Memang, saya pikir orang ini tampaknya memiliki kekuatan, jadi naikkan sedikit lagi, tapi hati-hati, Anda tidak boleh metuanut-tuanuti dia, jika tidak, Anda bukan satu-satunya yang bertanya. Ya, Tuan.
Selama percakapan antara keduanya, tidak ada yang muncul di aula. Adam memperhatikan David kapan saja untuk melihat apakah pihak lain bersedia menawar. Dan David sepertinya tidak, dan selalu menjadi pengamat. Melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir, Adam bingung. Akhirnya, ketika dia siap memutuskan untuk meminjam uang dari David. Tanpa diduga, David tiba-tiba berteriak, 100 miliar. Aula yang semula tenang tiba-tiba menjadi hidup kembali, dan semua orang menatap David. Penasaran melihat kombinasi aneh ini. Faktanya, David telah menarik perhatian banyak orang begitu dia tiba. Dia adalah orang pertama yang menghadiri pameran perdagangan bawah tanah dan membawa Thalia itu bersamanya. Tidak mungkin untuk tidak diperhatikan. Masih ada beberapa orang di sini yang mengenal David. Beberapa dari mereka telah mencuri harta di jalan perdagangan dan menerima kompensasi dari David, jadi begitu mereka melihat pasangan itu, mereka tahu siapa mereka. Wah, kamu sangat bagus. 105 miliar. 120 miliar. 125 miliar. Setelah putaran penawaran, harganya ditambahkan menjadi 150 miliar oleh David. Wah, apakah kamu sengaja melakukannya? Apa? Siapa yang memiliki harga tertinggi adalah siapa? Kamu masih tidak bisa menawar. Jika tidak, itu milikku, kata David dengan tenang. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Aku ingat kamu, Tuan, kamu. Pria bertopeng yang menawar dengan David ingin mengatakan dua kata kasar, hanya untuk menemukan bahwa kedua belah pihak menyembunyikan identitas mereka, dan tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata kasar. Jadi, menahan amarahnya, dia berteriak lagi, 155 miliar. 200 miliar. Suara David baru saja jatuh. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. 200 miliar. Itu benar-benar menambahkan 45 miliar secara langsung. Siapa orang ini? Mungkinkah nenek moyang generasi kedua dari kota tingkat pertama? Hanya beberapa dari mereka yang telah melakukan kontak dengan David tidak terkejut. 500 miliar dapat diambil sesuka hati. 200 miliar terlalu pediatrik. Di kamar sebelah, rubah hitam dan pria bertopeng lainnya tercengang. Mereka juga akan menaikkan harga sedikit. Tampaknya tidak berguna sekarang. Awalnya hanya lebih dari 90 miliar, dan hanya dengan sedikit usaha, itu langsung 200 miliar. Harganya hampir sampai. Di kota tingkat pertama atau bahkan kota utama, mungkin bisa menjual lebih tinggi, tetapi itu tergantung pada situasinya. Itu tergantung pada apakah ada leluhur generasi kedua yang kaya untuk bergabung. Yang terbaik adalah memiliki dua musuh yang bersaing bersama, 300 miliar adalah jumlah yang kecil. Yang mereka inginkan adalah wajah. Anda tidak bisa kalah dari lawan Anda. Saya benar-benar ragu bahwa Anda dapat menghasilkan begitu banyak uang. Saya pikir Anda hanya berteriak dan bermain. Orang yang bersaing dengan David berkata sambil menekan amarahnya. Kamu tidak bisa mengendalikan ini, kamu tidak bisa menahannya, penyelenggara akan merepotkanku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. David menjawab dengan ringan. Pria itu berhenti berbicara dan menatap David dengan sepasang mata, ingin menelannya hidup-hidup. 200 miliar koin roh. Dia bisa mengeluarkannya. Intinya adalah bahwa Anda hanya dapat menghasilkan begitu banyak. Di sisi lain, melihat penampilan David, jelas bahwa dia masih memiliki kekuatan cadangan. Tapi menyerah seperti ini tidak didamaikan. Mungkin pihak lain sedang menggertak. Hanya untuk membuatnya menyerah. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak lagi, 2000. Harganya belum keluar. David telah membuat tawaran lain. 250 miliar. Semua orang di aula memandang David dengan heran. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk melakukan hal gila seperti itu? Sebelum harga yang lain selesai, 50 miliar lagi ditambahkan. Apakah uang itu berasal dari angin? Ini bukan cara untuk menjadi kaya, bukan? Sisi lain dari dinding, rubah hitam tercengang. Lalu ada ekstasi di matanya. Hatinya sudah berbunga. Bagus. Hahaha. Itu sangat bagus. Performa orang ini jelas merupakan leluhur generasi kedua dari kekuatan besar. Semakin kuat latar belakang orang yang membeli putri peri, semakin besar manfaatnya bagi rubah hitam. Yang terbaik adalah bisa mematahkan lengan dengan para elf. Menarik semua mata dan energi para elf. Kemudian dia bisa duduk dan bersantai. Ambil uangnya dan pergi dengan tenang. 250 miliar, bahkan untuk rubah hitam, adalah banyak uang. Ketika dia tahu bahwa yang dia rampok adalah putri elf, dia hampir berpikir bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Ditemukan oleh para elf, hanya ada satu jalan buntu. Aku bahkan memikirkan ide untuk menyelesaikan putri peri secara diam-diam. Tapi kemudian menyerah. Itu akan terlalu berisiko. Siapa yang tahu jika ras elf kuno memiliki teknik terlarang khusus? Pada akhirnya, saya memilih untuk menemukan seseorang untuk disalahkan.
Saya tidak berharap menemukan pendukung yang kuat. Itu adalah kejutan. Sangat senang untuk rubah hitam. Kamu keluar dan mengumumkannya, dan menjualnya padanya. Rubah hitam mendesak pria bertopeng di sampingnya. Dia sedang terburu-buru dan harus menjual putri peri kepada orang ini. Bahkan, sesuai dengan situasi saat ini, tidak ada yang akan bertarung lagi. Ya, tuanku, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Aula masih sepi. Orang yang bersaing dengan David sudah bodoh saat ini. Bagaimana orang bisa begitu gelisah tentang bermain trik? Dia belum selesai berbicara. Untungnya, semua orang memakai topeng dan menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Jika tidak, Anda benar-benar harus menemukan lubang untuk masuk. Terlalu banyak intimidasi. Pria bertopeng berjalan keluar dari kamar rubah hitam, datang ke tengah aula, dan langsung mengumumkan, lelang ini selesai, 5 wanita peri telah dijual dengan harga 250 miliar, semua orang tidak memiliki pendapat. Orang-orang di tempat kejadian menggelengkan kepala. 250 miliar, beri mereka waktu untuk mengumpulkan, kebanyakan orang tidak dapat mengumpulkan begitu banyak uang. Adam tersenyum pahit. Untungnya, dia tidak berbicara. Bab 1838, berakhir. Setelah pria bertopeng itu mengumumkan, lelang 5 wanita elf telah jatuh. David membelinya dengan harga 250 miliar koin roh. Harga ini hanya dapat dianggap cukup memuaskan di antara kota-kota tingkat pertama dan kota-kota utama. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tetapi di kota tingkat kedua kota Ember ini, benar-benar setinggi langit. Tingkat kota mewakili tingkat konsumsi kota tersebut. Kekuatan yang bercokol di kota Ember belum mencapai level 250 miliar yang bisa diberikan begitu saja. Semua orang di tempat kejadian kagum pada kekayaan David. Faktanya, David memilih untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada menit terakhir, dan tidak ada alasan khusus lainnya. Itu hanya niat sementara. Hanya secara tidak sengaja, dia melihat wanita peri di tengah kandang, mungkin mengetahui nasib yang akan dia hadapi, dan matanya menunjukkan keputusasaan. David merasa uangnya tidak bisa dibelanjakan. Bantuan jika Anda bisa. Pada akhirnya, itu masih tak tertahankan. Meski belum bertemu, sekarang setelah Anda bertemu, itulah takdir. Bagaimana jika Anda bisa mendapatkan poin godly? Tidak masalah jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Dibandingkan dengan kekayaannya, ratusan miliar koin roh bukanlah apa-apa. Jadi secara spontan, saya terlibat. Tujuannya juga sederhana. Beli 5 wanita peri, lalu temukan kesempatan untuk melepaskan mereka. Itu saja. Perlakukan itu sebagai perbuatan baik. Selanjutnya, David dibawa ke kamar sebelah dan menyelesaikan transaksi dengan rubah hitam. Terima kasih. Rubah hitam mengucapkan 2 kata. Inilah yang dia rasakan. Setelah selesai berbicara, hati yang menggantung akhir-akhir ini untuk sementara diturunkan. Hanya dia sendiri yang tahu apa yang diwakili oleh 2 kata ini. Terima kasih David karena telah membeli putri peri dan mengambil alih potnya sendiri. Hal-hal akan terungkap di masa depan. Peri yang kuat akan menemukan satu sama lain sesegera mungkin. Pada saat itu, jika Anda tidak tahu kekuatan di balik elf dan orang ini, percikan seperti apa yang akan muncul. Apakah akan sama dengan keluarga Gaban di Kota Kuning? Seharusnya tidak mungkin. Orang ini menghabiskan 250 miliar koin virtual roh tanpa berkedip. Apakah itu kekayaan di bawah kendalinya atau temperamennya sendiri, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Harben Gaban dan sejenisnya. Mungkin para elf akan menendang pelat besi. Maka Anda akan lebih aman. Tidak peduli apa, setelah hari ini, tidak akan ada rubah hitam lagi. Sama-sama, David menjawab hanya dengan 2 kata. Dia tidak pernah menyukai pria yang membeli dan menjual kehidupan cerdas ini. Keduanya tidak banyak bicara. Segera David pergi. Dalam proses berjalan kembali ke aula, dia biasanya membuka sistem dan melihatnya. Meski tak ada harapan. Tapi Anda harus melihatnya, bukan? Mata David berbinar. Hasilnya agak tidak terduga. Sistem sebenarnya telah menambahkan 2.500 poin godly. Dengan kata lain, transaksi barusan dikenali oleh sistem. Segera setelah itu, David merasakan ledakan penyesalan di hatinya. Aku tahu itu sebelumnya. Mengapa tidak menambahkan lebih banyak? Jelas, nilai 5 wanita elf ini lebih dari 250 miliar. Tambahkan 1 atau 200 miliar, dan mungkin itu bisa diubah menjadi titik seperti dewa. Sekarang titik dewanya telah mencapai 6.600. Jika Anda hanya berusaha lebih keras. Tidak masalah untuk mencapai 8.000. Bukankah itu selangkah lebih dekat ke 10.000? Poin dewa selama terobosan tanda 10.000. David dapat menerobos dari tingkat ke-10 tingkat Yuan Shen ke tingkat pertama tingkat dewa leluhur.
Kekuatan tempur juga akan meningkat. Menerobos level setengah langkah leluhur. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Ini juga merupakan tingkat terakhir dari alam ilahi. Bahkan jika David belum pernah ke Linglan Domain peradaban tingkat 9, dia tidak tahu banyak tentang Linglan Domain. Dapat juga ditebak bahwa tingkat dewa leluhur jelas bukan kucing atau anjing di domain Linglan, dan pasti telah melangkah ke jajaran yang kuat. Namun, tebakannya terlalu konservatif. Ketika David pergi ke Linglan Domain, dia akan mengetahui situasi sebenarnya dari Linglan Domain. Level dewa leluhur lebih dari sekadar melangkah ke jajaran yang kuat. Anda harus tahu bahwa di seluruh domain Linglan, hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm. Tidak banyak kaisar setengah langkah. Lebih jauh ke bawah adalah tingkat dewa leluhur. Seperti yang bisa Anda bayangkan. Seberapa tinggi status level dewa leluhur di domain Linglan? Meski bukan yang terbaik. Itu juga tingkat raksasa yang duduk di satu sisi. David hanya perlu pergi ke Linglan Domain dengan kekuatan tingkat dewa leluhurnya. Sangat mungkin untuk berjalan menyamping di domain Linglan. Peluang bertemu kaisar setengah langkah, atau kaisar sejati, terlalu rendah, terlalu rendah. Pria yang kuat seperti itu tidak akan mudah menunjukkan wajahnya. Peradaban tingkat ke-9 sangat besar, dan itu sudah merupakan peradaban tingkat tertinggi yang dikenal di alam semesta. Adapun peradaban tingkat dewa, itu hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang benar-benar melihatnya. Rumor mengatakan, seluruh alam semesta sumber sebenarnya adalah peradaban tingkat dewa. Ini berisi banyak tingkat ke-9, dan peradaban di bawah tingkat 9. Domain Linglan milik peradaban tingkat 9. Domain energi super yang dikendalikan oleh keluarga mesin super juga milik peradaban tingkat 9. Hanya saja kedua belah pihak menuju ke arah yang berbeda. Salah satunya adalah mempelajari bagian dalam tubuh untuk merangsang potensi, yang lain adalah mempelajari bagian luar tubuh dan pandai menggutuanan kekuatan eksternal. Faktanya, itu adalah teknologi nyata yang dikembangkan oleh klan Supermachine. Mereka telah mencapai puncak teknologi, meninggalkan tubuh fisik dan memilih tubuh mekanis. Seluruh domain energi super terbuat dari berbagai bahan logam. Tidak ada tanah, apalagi tumbuhan dan hewan. Beberapa hanya kehidupan mekanis yang tak ada habisnya. Makhluk mekanik tidak perlu makan. Sumber energi yang mendukungnya adalah berbagai zat di alam semesta. Oleh karena itu, keluarga super mesin tidak sabar untuk menemukan cara untuk menyerang peradaban lain. Karena energi dalam domain energi super, setelah periode perkembangan yang tak terhitung jumlahnya, hampir habis oleh keluarga mesin super. Agar memiliki energi untuk terus mengembangkan teknologi, klan Supermachine harus menyerbu wilayah peradaban lain. Linglan Domain adalah tujuan utama. Setelah dapat menempati domain Linglan, energi yang terkandung di dalamnya cukup bagi klan Supermachine untuk mengembangkan zaman yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sampai hari ketika energi Linglan Domain habis. Mungkin klan Supermachine telah melangkah lebih jauh. Energi dapat diperoleh dari sumber alam semesta. Putri Elf melepaskan, dan rubah hitam hanya ingin pergi dengan cepat, dan segera mengumumkan bahwa pameran perdagangan bawah tanah telah berakhir. Semua orang di aula tercengang. Di masa lalu, di setiap pameran perdagangan bawah tanah, Black Fox akan datang dengan 3 harta untuk ditawar oleh semua orang. Mengapa tembakan pertama menghilang kali ini? Banyak orang tidak bisa tidak menanyakan keraguan mereka. Menghadapi pertanyaan semua orang, rubah hitam tidak memberikan penjelasan. Setelah pengumuman, dia diam-diam pergi. Pada akhirnya, pameran perdagangan bawah tanah berakhir dengan banyak orang tidak puas. Beberapa bahkan memutuskan sendiri. Saya tidak akan berada di sana waktu berikutnya. Mereka belum tahu. Tidak akan ada lagi pameran dagang bawah tanah. Rubah hitam akan menghilang mulai sekarang. Tidak ada lagi yang menyelenggarakan pameran dagang bawah tanah. David dan yang lainnya berjalan melalui lorong-lorong padat dan kembali ke paviliun harta karun. Bersama mereka, ada 5 wanita dari para elf. Sejak David telah menghabiskan uang untuk membelinya, mereka milik David. Ketika dia datang ke paviliun harta karun, David tidak berhenti, meminjam kereta kuda dari Adam, dan kemudian membawa Laura dan 5 wanita peri yang masih panik, dan membawa kereta kuda kembali ke mansion yang dia beli. Bab 1839, Kota Kuning. Di ruang tamu kecil, David duduk di kursi dengan bola di tangannya. Gadis kecil itu melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Laura duduk di sebelahnya. Ada meja di antara keduanya. Di sisi berlawanan dari mereka adalah 5 wanita elf yang menghabiskan 250 miliar koin virtual roh untuk membelinya. Setelah mendapatkan 2.500 poin Gadli, David cukup menyenangkan di mata wanita elf. Namun, dia tidak berani saat itu. Langsung saja ke 500 miliar.
Pada saat ini, 5 wanita peri masih berpelukan setelah mereka melarikan diri dari kandang, dan menatap David dengan ketakutan. David mengeluarkan 5 pil, menyerahkannya kepada Laura, dan berkata, "Nona Garcia, tolong ambil pil ini dan biarkan mereka memakannya." Pil itu diberikan oleh rubah hitam. Alasan mengapa wanita elf itu tidak mengeluarkan suara sampai sekarang. Itu karena ketika rubah hitam mengejutkan mereka, dia memberi mereka obat yang membuat mereka bisu. 5 pil ini adalah penawarnya. Laura mengambil pil itu dan menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan." Setelah berbicara, dia bangkit dan datang ke depan 5 wanita peri. "Berikan pil di tangan Anda ke orang lain." 5 wanita elf menggelengkan kepala berulang kali, menunjukkan bahwa mereka tidak akan makan. Tepat ketika Laura hendak menggutuanan kekuatan, David berbicara. "Ini penawarnya, kamu bisa berbicara setelah makan, jangan khawatir. Aku tidak punya niat buruk." Dengarkan apa yang dikatakan David. Keempat wanita elf semua mengalihkan perhatian mereka ke putri elf yang dilindungi oleh mereka. Putri elf mengangguk sedikit. Salah satu wanita elf mengambil 5 pil dari tangan Laura dan memakannya sendiri, tetapi 4 sisanya tidak dibagikan. Setelah minum pil, dia segera menemukan dirinya mampu membuat suara. Tidak ada ketidaknyamanan fisik. Baru kemudian 4 pil lainnya keluar. Adegan ini dilihat oleh David. Itu bahkan lebih pasti bahwa identitas wanita elf di tengah itu tidak sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi 5 wanita elf untuk berbicara lagi. Senyum akhirnya muncul di wajah mereka. Melihat mata David, tidak lagi semua ketakutan. Masih ada rasa penasaran. Dari mata David, mereka tidak bisa melihat keinginan dan keserakahan manusia lainnya. Ada yang tenang seperti air. Tampaknya pria manusia yang membelinya di depannya benar-benar tidak memiliki niat buruk. "Terima kasih, Tuan," kata putri peri. Suaranya seperti lark, merdu. Itu adalah suara terbaik yang pernah David dengar sejauh ini. Ini memang ras yang dicari oleh kekuatan besar. Para elf memang memiliki modal untuk kecanduan. Dengan kondisi suara seperti ini, hanya 2 kata saja sudah bisa membuat orang merasa nyaman, apalagi bernyanyi. Ditambah dengan bentuknya yang elok, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa saat ditempatkan di bumi. Setiap bintang kelas atas adalah sampah di depan para elf. Sama-sama, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan rubah hitam? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri peri secara singkat menceritakan pengalamannya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang putri peri. Setelah David mendengar ini, dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan keras. "Jadi kamu bersama 9 wanita peri, dan 4 dari mereka dibawa pergi oleh gelombang orang lain untuk menutupi pelarianmu. Dan kamu ditipu oleh rubah hitam dan dibawa ke kota Ember ini." "Benar, Tuan." Putri peri mengangguk dan menjawab. "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" Pertanyaan ini menghentikan putri elf. Saya tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Tentu saja, dia ingin pulang. Dunia sangkar roh terlalu berbahaya. Kali ini, saya menyelinap keluar dan memasuki dunia sangkar roh. Saya ingin berenang di dunia sangkar roh, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menghadapi serangkaian bahaya ketika saya pertama kali tiba. Itu juga diambil sebagai lelang komoditas. Tapi pria manusia di depannya ini menghabiskan 250 miliar koin virtual roh untuk membeli dirinya sendiri. Akankah dia benar-benar melepaskannya? Putri elf tidak tahu. "Tuan ingin melepaskan kita?" Putri elf bertanya dengan hati-hati dan dengan antisipasi. "Ya, sebenarnya, aku tidak ingin menjadi tuanmu ketika aku membelimu, dan aku tidak ingin membuatmu tetap di sisiku sebagai budakku dan melayaniku. Aku hanya merasa bahwa kamu gadis kecil menyedihkan. Aku melakukannya dengan lancar dan membantumu. Ambillah, itu saja. Jangan khawatir, ketika aku kembali, aku pasti akan mengembalikan uang itu kepadamu." Putri elf membungkuk dan berterima kasih. 4 wanita elf lainnya juga mengikuti putri elf dan membungkuk pada David. "Terima kasih, Tuan." Pada saat yang sama, senyum bahagia muncul di wajahnya. Hari-hari ini dipenjara oleh rubah hitam. Mereka mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan tidak bisa berbicara. Kupikir aku akan ditinggalkan di dunia sangkar roh bersama sang putri selamanya. Tak disangka, keadaan berbalik sekarang. Setelah manusia membelinya, mereka rela melepaskannya. "Tidak perlu, uang tidak terlalu berguna bagiku, jadi perlakukan aku sebagai perbuatan baik. Hanya saja aku sedikit khawatir sekarang, apa kamu yakin bisa kembali? Jangan keluar dan ketahuan oleh orang lain lagi. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu pada saat itu, kamu harus tahu bahwa nilai wanita peri sangat tinggi, dalam menghadapi minat yang begitu besar, sulit bagi siapapun untuk tidak tergerak sepertiku." David berkata dengan sedikit cemberut. Ini memang yang dia khawatirkan.
Saya menyelamatkan diri saya sendiri, tetapi dibawa pergi oleh orang lain setelah saya keluar, jadi ada apa? Bukankah itu baru saja keluar dari sarang serigala, dan masuk ke mulut harimau lagi? Putri Elf dan keempat pelayannya juga tercengang. Apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Sekarang setelah mereka pergi, mereka belum menemukan jalan kembali, tetapi mereka telah ditangkap oleh manusia serakah itu lagi. Akankah ada orang seperti pria ini yang akan menyelamatkannya? Aku takut tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Tuan, di mana tempat ini? Tanya Putri Elf. Ini kota Ember, kota kedua. Apakah jauh dari kota kuning? Putri Peri terus bertanya. Mereka memasuki dunia sangkar roh dari kota kuning, dan hanya dari titik kedatangan kota kuning mereka akan kembali ke Linglan Realm. Dan kota kuning juga merupakan basis para elf, dan ada banyak elf kuat yang duduk di kota. Sesampai di sana, itu benar-benar aman. Di kota kuning, tidak ada yang berani menyerang elf secara pribadi. David juga bingung, dia baru saja datang ke dunia sangkar roh, dan dia belum pernah mendengar tentang kota kuning sama sekali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu tidak jauh? Saya hanya bisa mendorong masalah ke Laura. Nona Garcia, tolong jelaskan kepada mereka bahwa tempat ini tidak jauh dari kota kuning. Ketika Laura mendengar 3 kata kota kuning, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menatap Putri Elf dengan tidak percaya. Sebagai kepala keluarga Garcia di dunia sangkar roh, dia telah berada di dunia sangkar roh selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu kota kuning yang terkenal? Itu adalah salah satu dari 8 kota besar di seluruh dunia sangkar roh. Tempat di mana kekuatan besar berkumpul dan para master berkumpul. Bab 1840, Putri Ibe. Suara David menyela pemikiran Laura. Dia kembali ke akal sehatnya dan menjelaskan, kota kuning adalah salah satu dari 8 kota utama paling terkenal di dunia sangkar roh, sementara kota Ember hanyalah kota tingkat kedua. Meskipun kedua kota itu berada di arah yang sama, jarak masih agak jauh. Ada beberapa kota tingkat pertama di tengah, dan dari sini ke kota kuning, jika Anda mengikuti kecepatan mobil kuda, jika tidak ada kecelakaan, akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk tiba. Lebih dari 3 bulan, apakah sejauh itu? Ketika kita meninggalkan kota kuning, kita tidak pergi terlalu jauh. Aku ingat kita seharusnya tiba di dekat kota kuning. Putri Peri bertanya-tanya. Ini akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk sampai ke kota tingkat pertama kota kuning dari sini, tambah Laura. Ini bisa menyulitkan Putri Peri. Jarak yang begitu jauh, mereka telah mengalami beberapa bahaya, dan mereka tidak akan pernah berani pergi sendirian. Sekali dalam bahaya lagi, tidak ada keberuntungan seperti itu. Setelah hening sejenak, Putri Elf itu menggertakkan giginya dan berkata kepada David, Tuan, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Saya juga meminta Anda untuk menyetujuinya. Kamu ingin aku membawamu ke kota kuning? David menebak pikiran pihak lain dan mengatakannya secara langsung. Ya, jangan khawatir, Tuan, Ibe tidak akan membiarkanmu lari sia-sia. Selama kamu tiba di kota kuning, tidak peduli apa yang kamu butuhkan, aku akan memuaskanmu. Putri Elf Ibe meyakinkan. Sekarang hanya ada satu cara untuk membiarkan mereka mencapai kota kuning dengan aman, dan kemudian kembali ke Linglan Domain melalui titik kedatangan. Selain itu, sangat mustahil bagi mereka untuk mencapai kota kuning berdasarkan kata-kata mereka sendiri. Setelah ditipu oleh rubah hitam dan dibawa ke sini setelah distun, semua barang yang dibawa oleh Putri Elf dan keempat pelayan itu dibawa pergi, dan tidak ada yang tersisa, yang membuatnya mustahil untuk menghubungi elf lain sekarang. Dan sangat sedikit elf yang bisa memasuki dunia sangkar roh. Kecuali kota kuning, hampir tidak ada kota lain yang bisa melihat bayangan para elf. Putri Elf Ibe belum tahu. Pria kuat elf yang mencarinya telah menemukan Harben Gaban, yang telah menangkap 4 wanita elf lainnya, di kota kuning, dan telah membalas dan membunuh mereka. Sekarang mereka telah menyebar dari pusat kota, mereka secara bertahap memperluas jangkauan pencarian mereka. Selama mereka bisa pergi ke kota kuning, mereka akan dapat bertemu dengan pembangkit tenaga listrik para elf. Maaf, saya tidak bisa mengirim Anda ke kota kuning untuk saat ini. David menolak tanpa berpikir. Karena kota kuning adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh, pasti akan ada banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sana. Dia masih belum tahu banyak tentang dunia sangkar roh. Saya tidak tahu seberapa kuat orang-orang kuat yang tinggal di kota kuning. Tidak bijaksana untuk pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Lebih cepat menghabiskan uang di sana. Tapi David tidak terburu-buru sekarang. Kota Ember ini sangat bagus, setelah mengumpulkan 10.000 poin dewa, pindah tempat dan pergi ke kota tingkat pertama terdekat. Tidak perlu menjelajah ke kota besar seperti kota kuning. Ada terlalu banyak orang kuat di luar sana. Sedikit ceroboh, mungkin terbalik. Puan, selama Anda dapat mengirim saya ke kota kuning, saya pasti akan berterima kasih lebih banyak.
Tidak peduli apa yang Anda minta, saya akan setuju, dan Anda akan menjadi tamu paling mulia dari klan elf saya. Ibe segera menjadi cemas. Jika manusia di depan mereka tidak mengawal mereka, mereka pasti tidak akan bisa mencapai kota kuning dengan selamat. Lebih dari 3 bulan lagi, mereka bahkan mungkin tidak bertahan 10 hari. Kota kuning adalah salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Saya pasti akan pergi ke sana, tetapi tidak sekarang. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini, itu akan memakan waktu cukup lama. David menjelaskan. Berapa lama Tuan harus menunggu sebelum pergi ke kota kuning? Saya tidak bisa memberikan waktu yang tepat, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Putri Elf Ibe tidak terus bertanya. Pihak lain telah memperjelas bahwa dia tidak akan dikirim ke kota kuning sekarang, dan dia harus menunggu beberapa bulan atau beberapa tahun lagi. Pada saat ini, Ibe sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin untuk pergi, butuh waktu lama untuk tinggal, dan kecelakaan lain kemungkinan akan terjadi di tengah. Bisa memikirkannya, sepertinya tidak ada cara ketiga untuk pergi. Baik pergi atau tinggal dengan manusia. Segera Ibe merasa lega. Jika bukan karena orang ini yang menghabiskan 250 miliar untuk membeli dirinya sendiri. Jika orang lain membelinya, mungkin sekarang dia sudah menjadi wahana nafsu pembeli. Sebagai putri elf, Ibe tahu seberapa kuat keinginan pria manusia terhadap wanita elf. Dia akan menghadapi nasib yang lebih tragis di masa depan. Bahkan jika ada kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Putri elf kehilangan keperawanannya dan tidak bisa lagi menjadi ratu elf berikutnya. Identitas Ibe akan menjadi sangat memalukan di antara para elf. Pria di depannya lah yang memberinya harapan. Jadi apa salahnya mempercayai dia sekali? Segera, Ibe membuat keputusan dan berkata, Puan, bisakah kami menunggu di sisi Anda untuk melayani Anda di masa depan? Bagaimana kalau Anda pergi ke kota kuning dan membawa kami ke sana? Kalau tidak, terlalu berbahaya di luar, dan kami benar-benar tidak punya cara untuk pergi dengan selamat. Ibe menatap David dengan menyedihkan, dengan nada memohon dalam suaranya. Wanita elf sendiri identik dengan kesempurnaan yang nyaris sempurna. Baik itu tubuh, penampilan, suara, dan kepribadian yang lembut, semuanya adalah impian pria normal. Ibe juga putri dari klan elf, calon ratu elf, belum lagi. Secara keseluruhan, itu satu tingkat lebih tinggi dari wanita elf lainnya. Dia terlihat sangat menawan. Saya khawatir tidak ada pria normal yang tahan. Tekad David dapat dikatakan sangat kuat, dan bahkan dia tidak tahan. Tapi aku tidak tahu kapan aku bisa pergi ke kota kuning. Kamu membuang-buang waktu mengikutiku. Tidak peduli kapan Tuan Muda pergi ke kota kuning, kami bersedia mengikuti Tuan Muda dan berharap Tian Muda akan membawa kami masuk, kata Ibe cepat. Dia juga tidak bisa, hanya bisa memilih untuk mengikuti David. Setelah percakapan antara kedua belah pihak tadi, setidaknya pria manusia di depannya, aku tidak membencinya. Melihat keinginan telanjang di mata pria lain, serta mata penuh nafsu, dia akan merasa jijik. Tidak apa-apa, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu dapat menemukan Nona Laura ini, dia akan mengatur segalanya untukmu. David menunjuk Laura dan berkata, tidak apa-apa memiliki beberapa wanita elf lagi. Bahkan jika Anda tidak bisa menyentuhnya, itu tetap menarik, bukan? Dan saya membeli semuanya, jadi saya tidak bisa memaksa orang untuk pergi. Jika Anda benar-benar tertangkap lagi, dia juga bertanggung jawab. Suster Laura yang bermasalah, kata Ibe sopan kepada Laura. Tidak masalah, tidak masalah. Aku tidak tahu siapa nama adikku. Laura juga menanggapi dengan sopan. Kakak, namaku Ibe, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Bagus, aku akan memanggilmu Sister Ibe mulai sekarang. Namaku Laura, dan aku pengikut Tuan Muda. Tidak tahu apa nama Tuan. Namaku David, dan ini adikku di pelukanku, disebut Talia. Jawab David. Ternyata Tuan David, Suster Talia. Bersambung.